Selamat malam. Perkenalkan nama saya Renda Luneta, saya dari Prodi Matematika dengan NPM 2506643422. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dataset yang saya gunakan untuk prak- pengerjaan soal praktikum PSD. Jadi di sini saya menggunakan dataset BMW. Jadi saya menggunakan dataset BMW karena balik lagi BMW itu kan data penjualan otomotif global kan yang dimana dia itu merupakan merek premium, yang dimana datanya itu akan sangat kompleks dan juga nilai value-nya itu tinggi. Nah di sini dataset ini yang bisa dilihat di belakang saya. Jadi dataset ini itu punya banyak pencatatan penjualan mobil, mobil BMW dari banyak dealer di seluruh dunia. Nah, setiap baris dari setiap baris dari data ini itu ngepresentasiin satu jenis model mobil yang sudah terjual di 1 tahun di wilayah tertentu. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat juga, bisa dilihat juga kalau misalkan ada model, tahun, region, color, dan masih banyak lainnya sampai ke yang sales ini, sales classification. Jadi ini tuh sebenarnya data yang udah dikasih dari BPOM-nya. Nah, jadi yang empat ini tuh sebenarnya turunan dari data-data yang udah tersedia dari BMW-nya. Nah, jadi potensi insight dari dataset ini sebenarnya besar, yaitu untuk mengidentifikasi apa sih pendorong utama pendapatan dan kita bisa juga nganalisis tren yang ada di pasar ini. Nah, dari sini juga strategi produksi, alokasi budget, budget marketing, terus juga perencanaan supply chain itu bisa ditentuinnya jauh lebih akurat dengan dataset berikut. Di sini juga dengan dataset ini juga kita bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan bisnis yang utama. Yang pertama itu kita bisa menjawab yaitu model mobil dan wilayah mana yang menjadi kontributor pendapatan atau revenue terbesar. Lalu yang kedua itu ada bagaimana tren penjualan dari tahun ke tahun, terutama itu perbandingan antara eh, model baru yaitu sekitar tahun pasca 2020 lalu dengan model lama. Nah, jadi terus yang ketiga itu ada apa karakteristik mobil yang paling laku di pasaran. Itu tuh berdasarkan tipe bahan bakar dan transmisi. Yang kalian bisa lihat juga di sini. Di yang F, yang di kolom F dan kolom 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 E. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tersebut itu muncul dari asumsi kalau misalkan perusahaan global seperti BMW dia tuh perlu paham key drivers pendapatan mereka itu yang dimana mereka tuh ngasilin uang paling banyak dan di produk mana sih yang bisa ngebikin perusahaan mereka itu bertumbuh. Dari sini selanjutnya saya akan ngejelasin alasan dibalik proses analisis data yang saya lakukan. Termasuk kenapa saya ngebuat kolom-kolom turunan dan gimana cara ngebaca pivot table yang sudah saya hasilkan dari data-data tersebut. Jadi analisis ini tuh saya gunakan full dengan Excel. Jadi data turunannya itu ada 4. Yang pertama itu ada revenue. Ini yang wajibnya. Lalu ada yang status mobil, kelas mesin, sama insentif dealer. Jadi untuk yang kolom revenue itu tuh kita masukkan yang dengan rumus revenue biasa yaitu di mana price-nya price-nya itu ada di kolom I, lalu kita kalikan dengan kolom yang J, yang dimana itu sales volume-nya, yang dimana terjual itu berapa. Nah, kenapa kita harus mencari revenue-nya? Karena kita harus menghitung total pendapatan per barisnya itu berapa yang sebenarnya revenue ini tuh menjadi kunci dari data dari analisis ini.
Lalu kolom status mobil, di sini tuh kita juga bisa nentuin apakah status mobil tersebut itu adalah mobil lama atau bahkan mobil baru. Jadi ini bisa ngegunain fungsi if yang di mana, eee, bisa dilihat di sini rumusnya, if terus tahun yang lebih dari 2020 itu tuh akan disebut sebagai model baru, lalu tahun yang di bawah 2020 itu akan nanti disebut model lama. Jadi sebenarnya kolom status mobil ini cukup penting karena ini bisa ngejawab pertanyaan bisnis tentang perbandingan kinerja, model mobil di tahun sebelum 2020 yaitu model lama atau bahkan dibandingkan dengan model yang baru seperti apa. Lalu ada kolom insentif dealer. Nah, di sini kita akan menarik data bonus dari yang sheet referensi itu wait, ada di sini ya. Jadi di sini itu ngegunain rumus XLOOKUP yang bisa dilihat di sini juga. Lalu sebenarnya kolom insentif dealer ini tuh ngebantu untuk nganalisis hubungan antara insentif dan juga volume penjualannya itu berapa. Lalu juga, lalu selanjutnya, saya akan membahas tentang pivot table yang ada di sheet yang analisis. Yang di mana di pivot pertama, ini bisa dilihat juga yang ini, pivot pertamanya. Di sini kan ada banyak region kan ya. Ada region, models, terus sum of revenue, sum of average price per unitnya berapa. Nah, di sini ini tuh digunain untuk menganalisis total revenue yang nanti dipecah jadi region sama model. Nah, ini tuh sebenarnya kunci untuk mengidentifikasi pendapatan utama si BMW itu tuh di apa. Kalau misalkan nih yang Afrika, itu kan kita bisa lihat juga kalau misalkan yang Afrika itu tuh sum of revenue-nya itu 3.100.000 pokoknya segini. Lalu ini tuh model-modelnya kita juga udah dijabarkan. Jadi kalau misalkan 3 series itu, revenue-nya segitu, yang 300 ini. Lalu juga di Asia lebih besar ternyata dibandingkan Afrika, terus juga Europe ternyata lebih kecil dibandingkan Asia. Di sini kan kita jadi tahu kalau misalkan region region mana sih yang kira-kira itu tuh terbesar, ngehasilin pendapatan yang terbesar, dan di series apa sih yang kira-kira terbesarnya. Kayak misalkan ini kan Asia, revenue-nya itu kan lebih besar kan dibandingkan yang si Afrika. Tapi kalau misalkan kita lihat klasifikasi yang modelnya, itu yang 5 series itu lebih kecil dibandingkan yang di Afrika. Jadi kan ini kita jadi tahu, walaupun dia revenue yang Asia itu lebih besar dibandingkan Afrika, tapi untuk yang model-modelnya, itu tuh beda-beda tiap negara, yang model yang paling lakunya. Lanjut ada pivot tabel yang kedua, di sini ini ngegunain, kita ngeanalisis total volume berdasarkan fuel type-nya, sama transmission-nya. Nah, jadi cara ngebaca ini ya, di sini kita secara nggak langsung kita nunjukin kalau misalkan preferensi, market itu terhadap tipe bahan bakar dan jenis transmisi berdasarkan volume penjualannya. Bisa dilihat kalau misalkan grand total itu sekitar, ya segitu. Lalu ada yang pivot table yang ketiga. Jadi sini sebenarnya hampir sama. Ini tuh sama kayak yang pivot table pertama, bedanya adalah kalau misalkan pivot table yang pertama, ini kan kita ada modelnya ya, yang dimana kita jadi tahu model mana yang paling tinggi. Sedangkan kalau misalkan yang pivot table ketiga, kita tuh bisa langsung ngelihat, oh kira-kira
eee, di negara apa sih yang revenue-nya itu paling tinggi. Kalau misalkan kita kalau misalkan kita lihat di sini, itu kan yang paling tingginya itu ada di Asia. Lalu nanti kita dengan pivot table ketiga ini, kita juga bisa ngedapetin kalau misalkan, total revenue-nya itu ada di 19 ini ya. Jadi sebenarnya secara teknis setiap langkah yang sudah saya lakukan itu tuh mulai dari nambah kolom turunan, terus sampai ke membuat pivot table itu tuh tujuannya supaya data mentah yang udah dikasih yang udah tersedia dari BMW-nya, itu kita bisa ubah jadi metrik kinerja yang jauh lebih spesifik, di mana itu akan bisa nguntungin dealer, terus juga, penjual, bahkan pembelinya, supaya tahu kira-kira model mana sih yang kira-kira paling lakulah di negara tersebut. Nah, selanjutnya saya akan ngejelasin tentang yang what if analysis. Oke, jadi di sini yang tadi sudah saya jelaskan, ini tuh bentuk awal dari yang goal seek-nya. Jadi kita bisa tahu nih kira-kira untuk pendap kalau misalkan kita target profitnya itu 100 juta US dollar. Berarti terus harga per unitnya itu misalkan 60 ribu US dollar terus itu per unitnya. Berarti kalau misalkan kita mau prediksiin kira-kira dengan kalau misalkan profit 100 juta US dollar berarti kita harus jual berapa unit nih. Nah, berarti di sini itu bisa kita pakai namanya goal seek. Ini mana kita pakai yang di data, lalu kita ke what if analysis, lalu kita ke goal seek. Nah, di sini kita masukin 100 juta. 100 tuh ke terus oke. Nah, di sini kita bisa tahu kalau misalkan dengan profit 100 juta itu kita lalu dengan harga per unitnya itu 60 US dollar, itu kita bisa tahu kalau misalkan, kita butuh 1.667 unit untuk mencapai profit, 100 juta US dollar tersebut. Ini kenapa saya buletin ke atas, karena kalau misalkan kita pemakainya kita buletin ke bawah jadi 1.666 unit, itu nanti nggak akan sampai ke 100 juta, tapi hampir mendekati. Sedangkan kalau misalkan kita bulatin ke atas itu jadi 1.667 unit, itu nanti kita akan, lebih dari 100 juta, walaupun tidak terlalu banyak lebihnya. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan yang di dashboard, yang sheet dashboard. Jadi sini tuh yang pertama ada chart-chart. Nah, di sini itu kita sebut juga sebagai slice, di mana dengan kita misalkan slice ini tuh berguna banget supaya kita jauh lebih interaktif, terus juga lebih gampang untuk nganalisisnya sesuai dengan tahunnya. Jadi kita nggak perlu yang kayak cari-cari lagi tahun 2017 berapa, 18 berapa. Nah, di sini kalau misalkan kita tap yang tahun 2017, terus kita bisa milih antara, mau model lama atau model baru. Nih, kalau misalkan model lama, dia tuh dari tahun 2017 sampai 2020. Nah, sini. Jadi ini hasil analisisnya bisa dilihat kalau misalkan ini berubah-berubah. Nah, terus kalau misalkan model baru itu dari tahun yang 2020, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Nah, ini oh, dari yang sini, dari yang 21, 22, 23, 24, karena model model baru kan itu dari lebih dari 2020. Nah, selanjutnya ini untuk chart-nya ya, kita ambil misalkan di model baru di tahun 2024. Ini kita bisa lihat dari sini, kalau misalkan, datanya itu dari yang region-nya itu tuh berapa kira-kira. Lalu di sini juga bisa terlihat dengan jelas kalau misalkan yang apa namanya,
Yang fuelnya itu dari yang klasifikasi fuelnya, itu kita bisa lihat juga dengan bentuk chart-nya, yang di mana ini ada namanya bar chart, lalu ini bisa dilihat kalau misalkan diesel segini. Lalu di sini ada pie chart yang tadi udah saya jelaskan untuk yang pivot table yang ini. Nah, terus kita bisa lihat juga ininya. Jadi di sini tuh ada combination yang dimana kita pakai untuk yang pivot table yang pertama ini. Jadi untuk yang pivotnya ini itu kombinasi eh antara yang yaitu oh, antara yang chart yang batang sama yang garis. Jadi kalau misalkan yang batang itu dia pakai untuk yang bisa dilihat di sini tuh ada sum of revenue, lalu untuk yang garis dia tuh ada digunakan untuk sum of average per unitnya. Nih, lalu kalau misalkan kita mau lihat secara keseluruhan, nggak usah model lama atau model baru, kita bisa gunain fitur yang ini. Dan terus kita juga ada namanya KPI Charts, yang dimana dia di sini itu eh ngegunain yang fitur yaitu, jadi ini nanti akan berubah, jadi ini tuh analisisnya itu secara real time. Nah, ini saya udah coba kerjakan. Ini nanti dapat segini dan ini kalau misalkan dibentuk jadi US dollar kita dapat yang segini. Oke. Lalu ini ada referensi. Referensi itu untuk yang insentif dealer ini. Nanti kita bisa hitung ini pakai rumus yang X lookup. Ini pakai rumus yang X lookup itu ya yang dari referensi ini nanti ke input ke output hasilnya segini. Oke, jadi sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah penjelasan. Terima kasih.